Kami diminta untuk duduk dengan membentuk lingkaran. Pak Yuli yang memimpin memulai dengan mengucapkan semacam mantra-mantra. Perempuan itu tidak menjawab. Dia hanya menyeringai sambil tangannya menunjuk ke pohon di depannya. Kelopak matanya pelan-pelan terbuka. Tak ada pupil di sana. Hanya warna putih saja. Sejenak kemudian perempuan itu menunjukkan tangannya lagi. Kali ini ke arah Gunung Semeru yang malam itu terlihat jelas dari halaman belakang rumah Janu. Kami akan berusaha menemukan dia, kata Pak Yuli. Perempuan itu pun mengangguk dan tersenyum. Tak berapa lama setelahnya dia lenyap bersama desiran angin yang berhembus pelan. Tak ada yang mengenal perempuan itu. Apakah dia penghuni pohon di kebun atau penghuni Gunung Semeru yang mengikuti sampai ke rumah Janu? Hampir pukul 4 pagi, ketika akhirnya suasana aura aneh mulai mereda. Kami semua masuk dan berkumpul di ruang tengah. Aku dan Benny ngobrol dengan Pak Yuli, sementara yang lain seperti sedang larut dengan pikiran masing-masing. Benny menyarankan untuk melakukan prosesi memanggil arwah, ya semacam permainan jelangkung. Tapi itu hanya bisa dilakukan pada malam hari saja. Dan kita tidak tahu arwah siapa yang nanti bakal datang, demikian kata Pak Yuli. Keadaan menjadi semakin rumit. Energi kami sudah benar-benar terkuras. Praktis, dalam waktu 3 hari, kami hanya memiliki waktu sebentar saja untuk beristirahat. Dikarenakan lelah yang tak tertahankan, setelah menyantap semangkok mie instan, semua lelap tertidur di ruangan tengah. Hanya Janu yang tetap terjaga di dekat telepon. Dia masih berharap ada kabar baik dari Ranupani. Aku terbangun pukul 8 pagi ketika mendengar pintu depan diketuk. Rupanya seseorang meletakkan paket yang ditujukan untuk Janu. Aku tidak tahu siapa yang meletakkan di teras rumah. Tidak ada nama dan alamat pengirim yang tertera. Hanya tertulis inisial P, Jakarta. Itu saja. Aku letakkan paket itu di atas meja dekat telepon. Tempat di mana akhirnya Janu jatuh tertidur. Pak Yuli dan Ayah Rama sudah tidak berada lagi di ruang tengah. Rupanya Janu mempersilahkan mereka untuk beristirahat di kamarnya. Hanya Benny saja yang masih ada di ruang tengah, tertidur di karpet. Hanya selang beberapa saat saja, pintu ruang tamu diketuk lagi. Aku bangunkan Janu, mengira kali ini adalah saudaranya yang datang. Setelah dibukakan pintu, ternyata seorang perempuan. Telapak tangannya terasa halus dan dingin saat aku bersalaman. Raut wajahnya pucat, usianya sekitar 30 tahunan. Janu mempersilahkan perempuan itu masuk. Saya Winda, tinggal di belakang rumah ini. Saya mendengar ada keributan di rumah ini tadi malam. Ada apa? Tanya perempuan itu sambil mengenalkan dirinya. Diawali permohonan maaf karena telah membuat tetangganya terganggu, Janu lalu menceritakan peristiwa yang terjadi, termasuk cerita tentang hilangnya Rama di Gunung Semeru. Winda pun mendengarkan detail cerita Janu dengan seksama sebelum akhirnya dia menghela napas. Baiklah, mungkin saya bisa bantu. Datang saja ke rumah saya nanti malam ya, katanya. Sebentar mbak, kata Janu sambil menarik lenganku mengajak ke dalam. Aku dan Janu lalu membangunkan Benny. Ternyata dia mendengar pembicaraan kami dan sudah tahu maksud kedatangan Winda. Saat kami kembali ke ruang tamu, Winda sudah tidak lagi ada di sana. Ketika dikejar ke jalan depan rumah, juga sudah tak nampak. Lagi-lagi, kejadian misterius menyapa kedatangan kami di rumah Janu. Bang, ini paket abang yang terima, ujar Janu. Iya Nu, gua sampai lupa kasih tahu.
Janu yang berjalan ke arah meja telepon menemukan paket yang tadi pagi aku letakkan di sana. Menggunakan cutter, dia membuka paket itu setelah sebelumnya dibolak-baliknya, mencoba menemukan siapa pengirimnya. Sesaat setelah paket itu terbuka, tiba-tiba raut muka Janu pun berubah. Dia seperti kaget melihat isinya. Sebuah boneka. Iya, hanya sebuah boneka berukuran tidak terlalu besar, tapi sanggup membuat Janu menjadi tertegun seketika. Ini boneka yang dibeli Rama untuk hadiah ulang tahun Pinkan. Kenapa bisa sampai sini? Aku tambah gak ngerti. Keluh Janu kebingungan. Terlalu rumit jika harus diurai, sekarang dihadapi saja. Dan yang penting adalah bagaimana kita bisa secepatnya menemukan Rama, kata Rio. Selepas maghrib, kami pun berangkat ke rumah Winda. Janu masih ingat undangan dari tetangganya tadi pagi. Ternyata kami tidak sendiri. Beberapa tetangga dari majelis taklim juga menuju ke rumah Winda. Kami ikut prihatin ya mas, dengan musibah yang menimpa teman mas di Gunung Semeru itu. Kata salah satu dari mereka saat kami berjalan bersama. Apa yang kalian alami ini mirip seperti kejadian yang menimpa Mbak Winda. Jelas satunya lagi. Jadi Mbak Winda itu pernah hilang di Gunung Semeru, Pak? Tanya Benny dengan suara serak. Iya, tapi jasadnya belum berhasil ditemukan. Malam ini adalah peringatan 1000 harinya. Mendengar cerita dari para tetangga itu, sontak kami semua pun terdiam lemas. Ada perasaan takut mengingat kejadian tadi pagi. Namun hal ini tidak mengurungkan niat kami untuk datang ke rumah Winda. Setelah berkenalan dengan Ibu Winda, kami dipersilahkan untuk duduk di ruang tamu yang beralaskan karpet. Rio walaupun seorang Katolik, dia ikut dalam acara itu dan bergabung bersama yang lain di dalam. Silakan masuk. Maaf, suami saya sedang taksiah ke Jakarta karena ada kerabat yang meninggal, sepupu almarhum Winda. Ucap sang Ibu Winda. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Serempak kami mengucapkan begitu mendengar cerita dari Ibu Winda. Kami memilih untuk duduk dekat sebuah almari yang berisi pernak-pernik aksesoris, menghadap ke dinding yang terdapat beberapa bingkai foto tergantung. Pandangan mata Janu terlihat tengah mengamati foto-foto itu. Ada foto Winda. Aku ingat betul parasnya. Yang foto yang di sebelah Winda itu Pinkan. Kata Janu berbisik. Itu foto anak saya Winda, yang di sebelahnya itu keponakan saya, adik sepupu Winda yang meninggal beberapa hari yang lalu. Namanya Pinkan. Ibu Winda tiba-tiba sudah berada di belakang kami. Dia membawakan minuman sambil menjelaskan, seperti tahu bahwa kami sedang mengamati foto-foto di dinding itu dengan penuh tanda tanya. Mereka juga sedang terkena musibah, Bu. Teman mereka hilang di Gunung Semeru dan belum ketemu. Mirip seperti apa yang dialami Mbak Winda. Jelas Pak RT. Oh, saya baca beritanya. Jadi, kalian ini teman Rama? Betul Bu. Jawab Janu singkat tanpa menceritakan bahwa Pinkan keponakannya adalah pacar Rama. Lebih dari pukul 9 malam, akhirnya semua berpamitan kepada tuan rumah. Tak ada kata-kata yang keluar dari mulut kami. Kami semua terdiam, seperti menyimpan sebuah rahasia besar. Kedatangan keluarga Pinkan ke Malang sebagai rasa simpati atas musibah yang menimpa Rama menjadi motivasi bagi kami untuk bisa segera menemukan Rama. Tapi walaupun sudah berusaha maksimal, rupanya takdir berkehendak lain. Memasuki malam kedua di rumah Janu. Sepulangnya dari rumah Winda, akhirnya kami mewujudkan rencana untuk melakukan ritual supranatural. Pak Yuli yang sudah menunggu kami di kursi teras dengan membawa ubur rampe yang dibutuhkan. Siang hari tadi ayah Rama dan Pak Yuli berpamitan dan memutuskan untuk pindah ke hotel.
Kondisi mentalnya tidak siap untuk menyaksikan kejadian-kejadian di rumah ini, tapi Pak Yuli berjanji malam ini akan datang bergabung. Semua keperluan untuk ritual itu sudah lengkap. Kami tidak berpikir bahwa ini tidak diperbolehkan dalam akidah. Niat kami semata-mata mencari keberadaan Rama di Gunung Semeru, tak peduli cara yang harus ditempuh. Menjelang tengah malam, rencana itu kami eksekusi. Kami diminta untuk duduk dengan membentuk lingkaran. Pak Yuli yang memimpin memulai dengan mengucapkan semacam mantra-mantra. Ya, Pak Yuli memanggil arwah lewat perantaraan jelangkung. Ruangan yang lampunya sengaja dimatikan sudah dipenuhi aroma setanggi. Pak Yuli semakin intens merapal mantra. Hanya butuh beberapa saat saja sehingga kami mendengar suara panggilan dari perempuan itu lagi. Perempuan yang datang ke rumah ini tadi pagi. Janu. Ucap perempuan itu. Aku dan Janu bergumam hampir bersamaan ketika mendengar suaranya. Ternyata bukan suara pingkan, walaupun memang mirip. Sesaat kemudian terdengar suara pintu belakang rumah diketuk. Intensitas ketukan semakin sering dan suaranya pun semakin keras. Tak ada yang berani bergeser dari tempat duduk. Semua merasakan ketegangan dan ketakutan karena tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Baru ketika suara ketukan pintu itu berubah menjadi gedoran, Pak Yuli beranjak dari tempatnya. Suara gedoran pintu itu semakin keras saja. Kami berempat mengikuti Pak Yuli yang menghampiri pintu dengan setengah berlari. Pukul 1:15 dini hari saat mataku melirik ke arah jam dinding. Waktu yang sempurna, batinku. Suasana sangat tegang saat dengan pelan Pak Yuli membuka pintu itu. Suara kunci yang diputar dalam situasi seperti ini menimbulkan aura tersendiri. Kami semua menahan napas, menantikan momen selanjutnya. Rio bahkan sampai menutup muka saking takutnya. Dan benar saja, setelah terbuka, di depan pintu berdiri sosok perempuan. Apakah ini Winda? Bukan Winda, ini hanya mirip saja. Tapi sepertinya dia datang dari Gunung Semeru. Jelas Pak Yuli. Tapi memang wajahnya mirip seperti Winda yang datang pagi tadi. Tidak ada kesan yang menyeramkan kecuali wajah dan bibirnya saja yang pucat, serta gaun putih yang sedikit kotor dan lusuh. Saya minta maaf sudah mengusik ketenanganmu. Jawab Pak Yuli. Sedetik kemudian angin berhembus dari arah luar mengiringi perempuan yang seperti melayang masuk ke dalam ruang tengah. Tubuh Rio gemetar menyaksikan fenomena itu. Kali ini akal sehatnya benar-benar mati, berganti dengan ketakutan yang menyergap. Tangannya berulang kali membuat simbol salib di depan dadanya. Bantu kami menemukan Rama. Lanjut Pak Yuli sambil mengikuti perempuan itu. Benny sudah menyiapkan kertas dan spidol yang diikatkan pada ujung sebilah kayu. Sarana ini dipakai sebagai alat komunikasi dengan makhluk yang sekarang ada di depan kami. Namamu siapa? Tanya Pak Yuli memulai pertanyaan. Intonasinya lembut seperti tidak ingin membuat perempuan itu marah. Hanya beberapa saat setelahnya, ujung kayu yang dipegang Benny pun bergerak. Sementara perempuan itu tampak berdiri di sudut ruangan dengan kepala tertunduk. Kayu yang ujungnya diikatkan spidol itu menuliskan beberapa huruf di atas kertas, yaitu Nyai. Kamu meninggal karena apa? Tanya Pak Yuli lagi. Kali ini agak lama, ujung kayu yang dipegang Benny tidak kunjung bergerak. Sampai Pak Yuli mengulangi lagi dengan pertanyaan yang sama. Kali ini jawaban yang ditunjukkan melalui tulisan itu tegas dan sangat jelas, yaitu Semeru. Suasana semakin tegang ketika pertanyaan demi pertanyaan dari Pak Yuli semakin mengarah kepada keberadaan Rama di Gunung Semeru itu. Ketika ditanyakan apa penyebab hilangnya Rama,
Kayu itu pun bergerak lagi menuliskan sebuah kalimat, di mana di situ kami mencoba mencerna apa maksud dari kalimat itu. Kalimat itu bertuliskan JJNUYG-SALHPRGI, yang setelah kami cocok logikan tulisan itu, artinya adalah Janu yang salah karena dia pergi. Mungkin itu maksudnya, kata Benny berbisik. Janu tersentak, matanya terbelalak ketika tatapan perempuan itu mengarah ke dirinya. Dia nampak ketakutan, jantungnya berdegup kencang, tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Huwag sa panik, no. Yang akan ngapa-ngapain. Kata Benny menenangkan Janu. Sekarang, di mana Rama? Kami ingin menolongnya. Untuk kesekian kalinya, Pak Yuli menanyakan keberadaan Rama. Tapi dia tidak memberikan jawaban yang diinginkan. Tidak juga melalui pergerakan tubuhnya. Dia hanya tersenyum sambil tangan kirinya digoyang-goyangkan ke kiri dan kanan, menyerupai gerakan pendulum. Pukul 3 dini hari, artinya sudah 1,5 jam proses itu kami lakukan. Tapi belum juga dapat jawaban dari perempuan yang mengaku bernama Nyai ini tentang keberadaan Rama di Gunung Semeru. Napas kami pun sudah sesak oleh asap setanggi. Tubuh Pak Yuli sudah basah oleh keringat. Dia seperti menggunakan seluruh energinya untuk melakukan ritual ini. Sudah hampir subuh, itu artinya ritual harus segera diakhiri. Atau konsekuensinya kami harus mengantar Nyai pulang. Ini berbahaya. Pulanglah, sudah pagi. Besok datang lagi kemari. Kata Pak Yuli. Perempuan itu pun akhirnya pergi dengan diiringi hembusan angin. Angin yang entah dari mana datangnya. Berkelindan dengan asap setanggi mengantarkan kepergian Nyai kembali ke alamnya. Sore hari, orang tua Pinkan datang ke rumah Janu, mengira kalau ayah Rama juga berada di sana. Sambil menyambut kedatangannya, kami pun mengucapkan duka cita atas meninggalnya Pinkan. Suasana semakin mengharukan ketika ayah Rama datang. Kami mendapat cerita dari orang tua Pinkan kalau ada sebuah kejadian yang masih menjadi misteri. Yaitu seorang penjaga makam yang pada hari ketiga setelah Pinkan dimakamkan, dia melihat seorang laki-laki yang datang bersiarah sejak pagi. Dia lama sekali bersimpu di pusara Pinkan. Meskipun sempat mengamati, penjaga makam itu tidak berani menegur karena takut mengganggu kekhusyuan pemuda itu. Walaupun begitu, dia tetap mengawasi dari kejauhan, sampai akhirnya pemuda itu pun pergi ketika azan maghrib terdengar. Dari jam 6 pagi, Bu, sampai maghrib dia duduk bersimpat di pusara Mbak Pinkan itu. Dengan suara bergetar karena menahan tangis, Ibu Pinkan mengatakan bahwa ciri-ciri pemuda yang disebut penjaga makam itu mirip sekali dengan Rama. Suasana di rumah Janu sore itu benar-benar diliputi kedukaan yang mendalam. Pihak keluarga Rama pun seolah sudah pasrah jika sampai Rama tidak ditemukan. Mereka menyimpulkan peristiwa yang terjadi di makam Pinkan itu sebagai pertanda bahwa Rama memang sudah tidak ada. Tapi pencarian akan terus kami lanjutkan, apapun hasilnya. Tegas Benny. Pada kesempatan itu juga, Pak Yuli menyampaikan bahwa kami semua sedang berusaha mencari dengan metode tersendiri. Dia meminta tidak ada pihak keluarga yang tersinggung terkait usaha ini. Karena yang datang nanti biasanya adalah arwah yang memiliki hubungan erat dengan Rama. Begitu penjelasan Pak Yuli. Pihak keluarga pun tidak ada yang berkeberatan dan bisa memahami itu semua. Yang penting bisa mempercepat proses pencarian dan keberadaan Rama di Gunung Semeru. Sementara itu, tanda-tanda ditemukannya Rama masih jauh dari harapan, meskipun pencarian semakin intens dilakukan. Kabar di Ranupani
Hari itu sudah ada 10 SRU yang berada di Gunung Semeru dan relawan yang terlibat semakin banyak. Orang tua Pinkan pun dan Rama akhirnya memutuskan untuk kembali ke basecamp Ranupani supaya bisa merasa lebih dekat dengan Rama. Suasana batin kami saat itu sungguh tidak menentu. Bagaimanapun, kehilangan orang yang dicintai bukan perkara mudah untuk diterima. Dan malam itu bersama Pak Yuli, kami kembali melanjutkan ritual memanggil arwah dengan media jelangkung. Malam ketiga di rumah Janu. Selesai makan malam, kami menyiapkan lagi peralatan yang semalam digunakan. Seperti malam sebelumnya. Ritual itu akan dilakukan lepas tengah malam. Tak ada yang tahu siapa yang akan datang kali ini. Walaupun tadi malam Pak Yuli sudah meminta supaya Nyai datang lagi. Sudah hampir jam 2 malam, tapi tidak ada tanda-tanda ada yang menyambut undangan Pak Yuli. Yang kami dengar hanya suara lampu gantung di teras bergemerincing karena tertiup angin. Kami sudah hampir putus asa ketika tiba-tiba kayu yang dipegang oleh Beni bergerak menuliskan rangkaian kata. Rama mati. Siapa yang datang? Semua yang berkumpul di ruang itu bertatapan sambil bertanya-tanya. Mengapa tiba-tiba dia tahu Rama begitu saja? Asap setanggi berubah semakin pekat. Kami semua hampir sesak napas karenanya. Untuk mengurangi kepekatannya itu, Danu membuka pintu ruang tengah yang terhubung dengan garasi. Tapi ketika pintu itu terbuka, seketika Janu menjerit lalu pingsan. Aku dan Rio membantu menggotong tubuh Janu yang lemas. Sekilas mataku memandang ke dalam garasi. Ada orang berdiri di sana. Hanya kepalanya saja yang terlihat. Badannya terhalang oleh mobil jeep tua yang terparkir di dalam garasi itu. Bukan Nyai. Janu lalu dibawa ke kamarnya ditemani oleh Rio. Di ruang tengah sekarang hanya ada aku, Beni, dan Pak Yuli. Namamu siapa? Asalmu dari mana? Pak Yuli yang sekarang duduk di pintu garasi mencoba berkomunikasi dengan entitas yang ada di garasi itu. Dan tak butuh waktu lama, ketika ujung spidol di tangan Beni mulai bergerak menuliskan sebuah kata. Pinkan. Semua terkejut melihat jawaban itu, tapi kami tetap berusaha untuk menguasai keadaan. Apakah kedatangan Pinkan ini yang jadi penyebab pingsannya Janu? Janu mungkin kaget melihat Pinkan ada di garasi rumahnya. Karena di antara kami semua hanya dia yang mengenal Pinkan. Tak mau membuang waktu lagi, Pak Yuli pun mengajukan pertanyaan selanjutnya. Kamu datang ke sini, apakah tahu di mana Rama? Kayu di tangan Beni pun bergerak lagi. Tapi kali ini tidak menuliskan sebuah kata, melainkan membuat coretan di atas kertas, seperti sedang menggambarkan sebuah tempat. Sampai di satu titik, kayu itu akhirnya berhenti bergerak. Beni mencoba menerjemahkan kabar itu, tapi dia sendiri kebingungan. Tapi kami menganggap ini sudah cukup sebagai sebuah jawaban tentang keberadaan Rama. Baiklah, sudah cukup. Sekarang pulanglah. Semoga kamu menemukan kedamaian. Kami semua akan selalu mendoakanmu. Ucap Pak Yuli. Pinkan pun berlalu dengan diiringi doa dari kami yang ada di ruang tengah saat itu. Sungguh peristiwa yang sangat emosional. Meskipun kami tidak pernah mengenal Rama dan Pinkan secara pribadi. Rio, dia pasti tahu gambar ini. Teriak Beni sesaat setelah kepergian Pinkan. Mendengar namanya disebut, Rio keluar dari kamar Janu dan menghampiri kami. Janu sudah siuman, walaupun masih terlihat sangat kaget. Dan benar saja, dia mengkonfirmasikan bahwa yang dilihatnya di garasi sebelum pingsan tadi adalah Pinkan. Untuk kesekian kalinya, Rio membuat tanda salib di depan dadanya ketika disodori sebuah gambar oleh Beni. Rio memang seorang Katolik yang taat. Selain aktif di Mapala, dia juga adalah salah satu pengurus muda-mudi Katolik di paroki tempat gerejanya berada. Ini gambar topografi Gunung Semeru yang digambar terbalik.
kata Rio sambil mengamati gambar itu tanpa mengedipkan mata. Ya Tuhan, ini jalur lahar Gunung Semeru, Ben, kata Rio lagi. Kali ini ada nada pesimis dalam ucapannya. Kami semua terduduk lemas mendengar keterangan dari Rio. Sangat mustahil bisa mengevakuasi seseorang yang berada di aliran lahar Gunung Semeru. Selain kontur tanahnya yang rapuh, letupan dari kawah yang sewaktu-waktu bisa terjadi, sangat membahayakan evakuator. Kenapa Rama bisa sampai ke sana? Tempat itu jauh dari lokasi dia terakhir bertemu dengan Janu. Keluh Benny. Di gunung, apa saja bisa terjadi, Ben. Kita juga tidak tahu kenapa Ana dan Friska tiba-tiba saja ada di Arjuno waktu itu. Sahutku dibarengi anggukan Benny dan Rio. Kami menyimpulkan keberadaan Rama yang tersesat sampai ke jalur lahar itu menyebabkan tim SAR tidak berhasil menemukan keberadaannya. Tak ada yang berani memasuki kawasan itu, dan juga tak ada yang menduga ada pendaki yang bisa berjalan sampai ke sana. Tidak mungkin hal itu dilakukan saat seseorang sedang berada dalam keadaan sadar dan terbebas dari pengaruh entitas lain. Sudah masuk ke hari 12 pencarian Rama. Seperti dugaan kami semalam, hari ini pun belum ada tanda ditemukannya Rama. Hanya kami yang berani menyimpulkan bahwa Rama sebenarnya sudah meninggal. Tapi kami tak mau memberitahukan kepada keluarganya. Tidak etis rasanya, apalagi apa yang kami lakukan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hari ke-14 sore harinya, operasi SAR pencarian pendaki yang hilang atas nama Rama di Gunung Semeru pun resmi dihentikan. Keluarga tidak akan melakukan perpanjangan, semua sudah mengikhlaskan kepergian Rama. Malam hari, seluruh rombongan keluarga yang ada di Ranupani tiba di rumah Janu. Janu sendiri yang meminta mereka datang untuk beristirahat di rumahnya. Berkali-kali dia meminta maaf kepada ayah Rama karena telah meninggalkan Rama saat itu. Tidak marah, ayah Rama justru memeluk Janu. Sudah, Nu. Kamu nggak salah. Semua sudah menjadi takdir Rama. Kata ayah Rama. Iya Om, saya juga sedih sekali kehilangan sahabat saya, Rama dan Pinkan. Jawab Janu masih sambil memeluk ayah Rama. Tak ada yang menduga pencarian Rama akan berjalan sedramatis ini. Rio bahkan sampai menangis. Dia teringat peristiwa serupa pernah menimpa sahabatnya yang meninggal saat mendaki ke Gunung Salak. Setelah seminggu lebih kami di Malang, akhirnya kami pun berpamitan kepada Janu dan keluarga Rama. Perpisahan paling mengharukan yang pernah dirasakan. Terima kasih. Kalian sudah banyak membantu. Mampirlah ke rumah kalau ke Jakarta. Kata ayah Rama dan Janu saat kami berpamitan. Sampai di rumah Rio, kami bertiga mencoba membahas lagi rangkaian peristiwa yang terjadi selama proses pencarian Rama. Termasuk banyaknya kejanggalan yang terjadi selama di Gunung Semeru maupun di rumah Janu. Kata teman di kampusku, Nyai adalah salah satu penunggu Gunung Semeru. Dia itulah yang dilihat oleh Janu sedang digendong oleh Rama di Oro-Oro Ombo. Kata Rio. Tumben, sejak kapan kamu percaya cerita seperti itu, Yo? Tanya Benny. Rio hanya mengangkat bahunya sambil berkata, "Asu." Dan cerita pun selesai. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang berharga, bahwa ketakutan kita terhadap selain Tuhan akan menjadi suatu kelemahan bagi diri kita sendiri. Terima kasih sudah mendengar kisah ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan ambil sisi positifnya dari cerita yang saya bawakan ini. Dengan saya Ivan, dan sampai jumpa di kisah menyeramkan berikutnya.